Oke, selamat sore teman-teman media. Terima kasih telah hadir di press conference pelatih baru Persija. Selamat datang untuk Coach Carlos Peña yang telah hadir bersama kita, dan di depan sudah ada Direktur Utama Persija, ada Pak Ambono. Selanjutnya ada Asisten Pelatih Persija, ada Coach Ricky Nelson, dan teman-teman nanti bisa dibantu translator dengan Mas Nanda. Oke, Coach, Pak, mungkin sebagai awalan dibuka dengan persiapan Persija mulai hari ini seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ada Bung Diki dari Jakmania, rekan-rekan pers semuanya. Ini adalah pertemuan kita pertama untuk mengarungi perjalanan kita. It's a journey of course, menuju season baru, season 24-25. Agak sedikit beda ya, yang berada di hadapan kalian semuanya. Yang ada berhadapan di kalian semuanya, kita sudah melakukan suatu engagement bersama head coach kita, Mr. Carlos Peña di sebelah kiri saya. Kemudian saya juga ada ditemani dengan Coach Ricky Nelson yang membantu kami pada saat kita melakukan persiapan tim untuk menghadapi musim 24-25, gitu kan. Nah, Carlos Peña ini sebelumnya adalah pelatih dari Ratchanburi di Thailand, berkebangsaan Spanyol, dan dia tentunya eager sekali sudah mempelajari kita juga, cukup mendalam mengetahui kita juga. Dan walaupun ini adalah hari kedua, this is your second day here, right? You arrived yesterday, right? Yeah, almost my second day. Hari kedua yang rencananya kami akan melakukan jumpa pers dan pengumuman kemarin, tapi karena satu dan lain hal ada sedikit kehambatan kedatangan Carlos Peña, jadi hanya kita bisa lakukan hari ini, gitu kan. Nah, tapi nevertheless ya, kita tentunya berharap amat sangat tinggi ya. Kita mulai sekarang tanpa doll ya. Ini adalah baru, sesuatu yang baru, tetapi tim kita adalah tim juga yang boleh dikatakan cukup solid ya. Kalau lihat dari permainan mereka, dari akhir-akhirnya mereka itu menjadi solid, tinggal dipoles sedikit kita bisa menjadi lebih solid lagi, gitu kan ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa every beginning there is an end, and the end is always a new opportunity, gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke eranya Coach Carlos Peña ya. Kita sudah berakhir dengan Coach Doll, kita sudah berhenti dengan Coach Doll, dan kemudian ini adalah a new beginning, a new challenge, a new opportunity yang tentunya kalau kita membuka lembaran baru, kita bisa mempunyai suatu semangat baru, motivasi baru, dan biasanya semua orang kalau kita memulai sesuatu yang baru akan dilakukan dengan penuh semangat. Jadi sementara begitu, saya mewakili Pak Prapanca sebagai Presiden klub di sini. Tentunya Pak Prapanca juga menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir dalam press conference ini karena kebetulan harus berada di luar kota. Beliau setelah pulang haji ada beberapa kegiatan dan sekarang di luar kota. Tapi tidak berarti saya di sini mengambil alih Pak Prapanca. Saya sampaikan bahwa Pak Prapanca tetap sebagai leader dari Persija. Pak Prapanca tetap sebagai presiden klub Persija yang nantinya mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan officials dan pemain yang ada di Persija. Saya sudah berkomunikasi, saya juga sudah sampaikan ke Pak Carlos Peña bahwa karena beliau akan baru pulang hari Senin, hari Selasa mereka akan melakukan pertemuan sehingga bisa lebih
matang lagi persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk menghadapi musim 24-25. Tahun ini tentunya schedule-nya agak sedikit ketat, ya. Mungkin kita juga akan ada Piala Presiden, mungkin juga ada beberapa nanti trial atau friendly games yang bisa dimanfaatkan bagi Coach Carlos Peña untuk melihat formasi dan nantinya diberikan kebebasan atas kekurangan-kekurangan terhadap pemain yang akan ditambahkan gitu. Jadi sementara itu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, apakah ditujukan ke saya, apakah ditujukan ke coach head coach kita yang baru Carlos Peña, atau ditujukan kepada asisten coach Ricky Nelson, karena asisten coach Ricky Nelson adalah yang membantu kami selama kita ada kekosongan di tim pelatihan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mondo. Mungkin sebelum ke Coach Carlos Peña, ke Coach Ricky dulu untuk menyampaikan sedikit persiapan tim. Baik, selamat sore semuanya. Ya, persiapan tim sejak pembicaraan dengan direksi dari Persija memang sudah kita lakukan. Ya, kita persiapan dari mulai menginventaris segala sesuatu soal administrasi, menginventaris soal cek ya, hasil medical check up, ada yang masalah atau tidak, itu semua kita prepare, mengontak para pemain untuk mempersiapkan mereka datang di tanggal 26 sampai 28. Jadi itu yang kita prepare, sekaligus juga mengevaluasi beberapa pemain-pemain dari akademi yang mungkin menjadi ya bisa dipromosikan di musim yang baru. Jadi persiapan yang dilakukan seperti itu sehingga kita bisa sampai hari ini. Demikian kira-kira. Terima kasih Coach Ricky. Sekarang giliran Coach Carlos Peña untuk menyampaikan statement kepada wartawan. Okay, good afternoon everyone. Thanks for coming here today. I'm very happy to have here. I'm very happy in the way the club and the fans receive me, and I'm looking forward to start working for this big club. No, I was lucky because the last season I came here with my former club to play a friendly against Persija, and you can see how big is this club. Even don't stay inside. No, now I'm inside. I feel how big it is and the responsibility I have to achieve the targets and to help this club to improve. So thank you so much again for your welcome, and I'm here to answer any question you want. Thank you Coach. Sekarang dipersilakan teman-teman media untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ambono atau Coach Ricky atau Coach Carlos Peña. Selamat siang, saya Adi dari bola.com. Saya punya pertanyaan untuk Pak Ambono dan Coach Carlos Peña. Pak Ambono tadi belum dijelaskan apa alasan kenapa Coach Carlos Peña yang dipilih, Pak. Kita tahu bahwa sebelumnya pelatih Persija adalah Thomas Doll. Kita tahu bahwa standar Eropa, lalu kemudian akhirnya memilih Carlos Peña. Kenapa, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kedatangan Carlos Peña, apakah Persija akan mempertahankan mayoritas pemain skuad musim lalu, termasuk pemain asing dan pemain berlabel timnas yang kita tahu dari Rizky Ridho atau Witan Sulaiman, atau mungkin dengan kedatangan pelatih baru Persija juga akan mengikuti keinginan coach untuk merombak susunan pemainnya. Kemudian untuk Carlos Peña, Coach, kalau saya lihat di Transfermarkt baru 2 tahun berprofesi menjadi pelatih kepala, sebelumnya menjadi asisten pelatih. Klub India Goa jadi tim pertama yang Coach latih. Kemudian Coach juga punya lisensi UEFA Pro. Kita tahu bahwa di belahan dunia di Eropa banyak tren atau fenomena sedang terjadi pelatih muda. Klub lebih mempercayai klub pelatih muda ketimbang pelatih yang berusia atau yang lebih senior. Apa yang akan yang bisa Coach bagikan terhadap Persija? Filosofi apa yang akan Coach bawa ke tim ini? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Banyak banget pertanyaannya tadi. Oke, pertimbangannya apa gitu? Tentunya kita mempunyai pertimbangan yang cukup mendalam ya. Dan ini bukan keputusan yang gampang ya. Jangan bandingkan nama besar Thomas Doll dengan Coach Carlos Peña gitu kan.
Kalau kita bicara Thomas Doll, umur sudah di atas 50 tahun, ya tentunya dia pengalamannya banyak sekali. Kalau Coach Carlos Peña umur 41 tahun, ya tentunya pengalamannya kalah gitu. Tapi yang saya ingin katakan begini, ya pengalaman itu bagus. Pengalaman itu bagus, tapi kalau sudah lama itu lama-lama jadi pengulangan. Jangan sampai pengalaman itu jadi pengulangan, gitu kan? Nah, kalau saya bertanya kembali, kalau kita mempunyai head coach yang tadinya berprestasi di di ranking kedua liga, terus kemudian turun ke 8, apakah dia bisa memberikan suatu pengalaman yang berharga apa tidak bagi kita? Tentunya kita harus melakukan introspeksi diri, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita terus, ya tentunya kita ada sedikit unsur-unsur gamblingnya, gitu kan? Nah, sekarang daripada begitu, ya kalau kita lihat trennya pun juga kurang bagus, ya lebih baik kita mencari solusi baru, ya membawa darah segar baru. Ingat saya bilang, ini adalah suatu perjalanan, ya, di mana perjalanan itu ya harus kita lalui, mungkin tidak akan bisa lancar, ya. Every journey itu kalau kita mengarungi samudra itu pasti ada ripplesnya. Nah, ripplesnya apa besar atau tidak saya nggak tahu, gitu kan. Tapi yang perlu adalah bagi kita untuk memberikan suatu motivasi baru, suatu semangat baru, suatu kreativitas baru, gitu. Sesuatu yang baru sehingga memberikan suatu motivasi pada klub, gitu. Nah, jangan kita judge orang sebelum orang tersebut melakukan karyanya, gitu. Kita bisa menjudge orang setelah orang itu melakukan atau membuat karya-karyanya, gitu. Jadi kami dari sini tentunya faktornya banyak sekali. Setelah kita berbicara, saya juga berbicara dengan tim internal kita, dan akhirnya kita memilih Coach Carlos Peña, terlepas apapun juga, ya, karena yang dibicarakan itu bukan masalah teknis saja, masalah keuangan. Kita juga menghadapi nanti ada salary cap dan lain sebagainya. Itu harus menjadi suatu faktor, gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya kita bilang let's try to find a new young coach, gitu. Karena yang masuk ke dalam shortlist kita itu memang banyak yang coach-coach yang sudah berprestasi dengan umur-umur yang cukup lumayan, gitu kan. Nah, perkembangan ini yang harus kita lihat bahwa di sepak bola modern ini kita harus memberanikan diri untuk suatu perubahan. Let's try to change something di sini. Nah, kita berkeyakinan Coach Carlos Peña juga bisa memberikan perubahan. Mengenai pemain pada dasarnya boleh saya sampaikan di sini, sebagian besar adalah skuad lama. Tadi saya sampaikan juga skuad lama. Pemain asing kita cuma kehilangan satu, di mana satu itu karena kontraknya sudah selesai. Kita tidak memilih itu sekarang, tidak menentukan itu sekarang, tapi kita akan memberikan kebebasan kepada tim coaching yang baru inilah yang nanti akan memilih siapa yang akan masuk ke dalam jajaran pemain asing kita, gitu. Nah, untuk pemain-pemain lokal tidak terlalu banyak, ya. Kalaupun harus tambah, mungkin kita nambahnya juga cuma tidak lebih dari 2, ya. Tapi apakah kita akan bermain dengan ini dengan pemain lokal yang sama, itu nanti akan ditentukan oleh tim coach, gitu. Mengenai Rizky Ridho dan Witan tetap main di tempat kita, ya. Jadi kecuali pemain-pemain yang selesai kontrak, tidak ada yang belum ada yang kita lepas, ya. Saya rasa itu saja, ya, dari saya. Apalagi tadi pertanyaannya? Udah itu aja, ya. Oke, terima kasih. Jadi itu aja. Terima kasih. Okay, I know I am a young coach. I know I am a young person, and the time will say if it's right or it's wrong. I have 15 years of experience as a player in the highest level of Spain. I have been playing also in India 2 seasons. As a coach, I have coached in India, in Thailand, and now is my time in Indonesia.
So I think it's a small advantage for me because I know the environment, I know the leagues around here, around this area, and I think even being young, I have this small advantage. But the time will say if it's good to be a young coach or it's not good. So I'm not worried about that. I come here to bring my energy. I come here to bring my ambition. I'm a very ambitious person. I come here to bring a winning mentality into my group. I think is the shield we wear, it has the winning mentality, but it's important that the team, that the players feel that. And I'm here to create this mentality inside the locker room. About my philosophy, I try to get the best of my players. I'm not close to formations. I'm not close to a style of play because I'm here to get the best of my players. So I will start working. We will discuss with the management if we need to do changes, if we need to sign players. We will see. And I want to create a strong group and a winning mentality to make proud our fans. This is my mentality. Selamat sore Pak Ambono, Coach Pena. Saya Zainal dari Akurat.com mau nanya. Tadi Pak Ambono kan memang menekankan perubahan yang diinginkan dengan kehadirannya Carlos Pena. Sebenarnya kalau boleh tahu perubahan apa yang diharapkan dari manajemen Persija dengan mendatangkan Carlos Pena seperti itu? Apakah memang langsung menargetkan setidaknya membawa tim ini menjadi juara di musim ini? Istilahnya perubahan apa yang memang ditekankan dengan akhirnya menunjuk sosok Carlos Pena? Terus kalau boleh tahu ini kan kalau nggak salah hanya satu musim kontrak gitu Pak Ambono. Ini memang hanya kesepakatan bersama atau memang melihat ada opsi-opsi lain dari kontrak yang diberikan kepada Carlos Pena? Untuk coach, kedatangan coach belakangan tapi dilihat win rate-nya hanya 41% dan itu menjadi kayak banyak pertanyaan di jagat sosial media intinya kayak gitu. Bagaimana coach menutup terkait hal-hal negatif tersebut dan setidaknya juga melupakan masa depan Persija yang dengan Thomas Dollnya dan membawa era baru di tangan beliau begitu. Terima kasih. Oke. Nah, kita ini gini. Sebagaimana diketahui, ini ada di liga kita ini ada beberapa kewajiban untuk mempermainkan pemain-pemain muda, ya kan? Dimana sekarang batasan usianya bukan 23 lagi, tapi 22 dan harus bermain 45 menit. Gitu di babak at least 45 menit berturut-turut gitu ya, nggak boleh main 30 menit berhenti terus berikutnya dia main lagi 20 menit itu dihitung nggak, jadi harus benar. Nah challenge-nya tentunya itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan agak sedikit unik gitu kan. Nah sebagaimana diketahui Coach Carlos Pena ini dia pernah membawa juara U19 tim nasional Spanyol. Oke. Nah, tentu berpengalaman. Di dalam squad kita itu ada 7 atau 8 coach. 10 yoyo, oke. Pemain under 23-nya. Ini challenge nih. Kita ingin kita ingin berikan kesempatan juga kepada pemain-pemain muda, di mana pemain-pemain muda kita juga banyak yang berbicara di apakah under 23, apakah under 20 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita mempunyai fasilitas seperti ini, tentunya kita harus bisa memanfaatkan, mengutilize dan mengoptimize fasilitas-fasilitas kita. Itulah perubahan-perubahannya gitu kan. Mixture antara senior sama junior itu tidak mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita mempunyai coach yang berusia muda, terus kemudian juga mempunyai coach yang mempunyai pengalaman di under 19 dan menjadi juara, tentunya apakah itu tidak menjadi sesuatu. Tapi sekali lagi, jangan menjudge seseorang sesuatu sebelum dia berkarya. Kita nggak akan tahu, gitu kan? Kita pernah menjadi juara, ya. Pada saat itu coachnya juga coach muda, gitu. Coachnya juga coach yang belum ternama, sekarang menjadi ternama, gitu kan? Itu kita pernah membawa coach ternama beberapa kali, tetapi juga prestasi ini agak sedikit sulit, ya.
Jadi itu adalah sesuatu yang bersifat agak sedikit gamblingnya, tapi marilah kita bersama-sama ya. Saya ingin minta support dari kawan-kawan semuanya, terutama juga tentunya minta support dari Jakmania untuk memberikan dukungan dan memberi semangat, dan juga memberikan masukan-masukan kepada kita gitu kan ya. Jadi itulah yang kita ingin lakukan terhadap Persija ini. Ada lagi pertanyaan? Udah itu aja. Kontraknya kenapa 1 musim apa ada? Oke. Mungkin Anda bisa lebih mengerti dengan saya daripada saya, gitu. Karena keadaan kontrak ini itu harus bisa dijawab sendiri oleh kalian semuanya. Ya, tadi kalian ini belum terkenal ini dan lain sebagainya. Terus saya kontrak 3 tahun, enggak gila loh Pak, gitu kan. Itu kan. Nah, tapi di dalam kontrak itu tentunya ada opsi-opsi. Ya. Kalau dia juara gimana? Ya otomatis dong langsung. Kita itu. Nah, itu. Tapi kalau dia nggak bisa perform ya terpaksa, gitu kan. Itu aja. Ya, saya ngomong terus terang aja nih. Ya. Jadi kenapa yang sebelumnya kita bisa kontrak sampai 3 tahun? Wah, karena dia profilnya hebat banget. Ternyata kan Anda sendiri yang nanti menilai bagus apa enggak, gitu kan? Itu. Nah, sekarang nanti saya dipertanyakan, Pak, kenapa kontraknya 2 tahun atau 3 tahun gitu? Ya, kita balik. Kita ingin mempunyai suatu harapan baru, kita ingin membuka lebaran baru. Oke, kita cobalah. Kita coba. Dan performance-nya juga nggak jelek, gitu. Lebih tinggi dari performance kita di sini dengan coach yang itu kan. Nah, jadi itu ya. Terima kasih. About this 41%, you can see this with another point of view. You know, for me, the last season I made with Ratchaburi was a big success because they made a team to fight for relegation, and we finished in the 6th position, and we arrived to the quarterfinals of the League Cup, so it was a big success. You know, it's not the same to have a 41% in a team that is made for that, and in a team that is made for fight for trophies, you know. But I understand the doubts, I understand the opinions. This is football. I have been working in football during many years, so I assume the critics and I accept all the opinions. But I request only one thing, you know, don't judge me today. Judge me when I finish my time in Persija, then we can talk about my numbers, about my performance here. Now it's time to trust in the decision. It's time to work. It's time to prepare the team for the league, and don't worry about me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari Bola Sport Club. Pak Bono, mungkin tadi kita bicara kenapa 1 musim, kenapa ini, kenapa itu. Pengen intinya saja Pak, target dari Carlos Pena ini apa Pak di musim ini? Apakah langsung seperti sebelumnya langsung peringkat 5, 3 atau langsung juara atau bagaimana? Apalagi kan musim sekarang nggak ada Championship Series ya, artinya kan kompetisi full ya Pak. Targetnya seperti apa untuk Coach Carlos Pena? Di musim ini Liga 1 musim ini ada 8 pemain asing. Nah, Persija tadi Pak Ambono bilang baru 5 pemain asing. Kira-kira apakah Coach Carlos akan bawa 3 pemain asing sisa ke Persija atau bagaimana? Terima kasih. Jadi langsung aja ya. Targetnya adalah 4 besar. Oke. Itu yang kita berikan ke dia. Sama seperti waktu kita memberikan target pertama kali kepada Thomas Loh. Ya, targetnya 4 besar. Dia achieve 2 besar gitu kan. Kita nggak ini, kita nggak itu. Kita nggak, maksudnya tidak mengada-ngada lah gitu, 4 besar. Tapi kalau misalnya juara itu ada kondisi-kondisi lain yang kita bisa bicarakan gitu, tadi saya sudah sampaikan. Oke. Untuk pemain asing ya, nanti kita bisa bicarakan. Oke, tapi saat ini ya, karena gini, waktu itu ada peraturan 8 pemain asing, 8-8-nya boleh main. Sekarang 8 pemain asing boleh diadakan, tapi hanya 6 yang boleh di lapangan. Jadi kita mungkin akan hanya mempunyai 6 pemain asing.
gitu. Bukan, kita tidak mencari 3. Tadi juga saya disebutkan yang kita cari diberikan kebebasan untuk mencari 1. Tadi saya sudah sampaikan tadi gitu sebenarnya ya. Jadi itu. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum mulai latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari footballpepta.com. Buat Coach Carlos Pena, Carlos Pena. Tadi kan Pak Ambono bilang kalau skuad musim depan nggak akan berbeda jauh dengan klub skuad musim lalu ya. Yang musim ini nggak beda jauh dengan musim lalu. Nah, kenapa apa analisa coach gitu? Mengapa Persija musim lalu kurang begitu greget gitu di Liga 1? Terus buat Pak Ambono, Pak, tadi Bapak sempat nyenggol Piala Presiden ya Pak ya. Nah, apakah Persija salah satu tim yang udah konfirmasi akan main di Piala Presiden? Lalu yang kedua Pak, itu salah satu pengaruh Persija menurun itu musim lalu gara-gara laga kandangnya kurang jelas gitu, kadang-kadang kita nggak susah main di kandang gitu Pak. Apakah musim depan sudah ada kepastian soal kandang Pak? Katanya kan ada kabar ada 2 Pak yang didaftarin Pak, JIS dengan GBK Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, first I respect a lot my colleague Thomas Doll, so I'm not going to analyze here the job they did the last season. Of course, they did good things. Also, they did things that I would change, but it's not my job, it's not my staff to analyze here in public what he did, because I respect him a lot. Internally with the management, I will have conversations. I am having conversations to do the changes we think about the squad. And as I said before, I will try to get the best of the players who I have in my squad. I will give my opinion. We will try to arrive to deals for some players to change some situations. But now my target, my objective is to get the best of the players I have now. We have time still to finish the build of the squad, and we will try to get the best squad possible to fight for the target of the club. Piala Presiden. Piala Presiden kita main apa enggak? Kita main. Nanti persiapannya biar ke Coach Ricky yang akan berbicara, karena sudah dijadwalkan juga di dalam kalender kita ya, Coach ya. Biar Coach Ricky akan berbicara lebih banyak. Terus kemudian apakah kita akan lebih banyak main di Jakarta? Betul, kita akan lebih baik main di Jakarta. Kita akan main di JIS, dan kalau pertandingan besar-besar barangkali kita akan main di GBK. Memang musim lalu karena banyak acara dan pemakaian stadion yang ada di Jakarta, dan kemudian juga Patriot juga kemudian harus dibongkar dan sebagainya, kita mempunyai kendala sehingga kita main home aja away gitu kan. Itu yang jadi sedikit tidak membawa dampak ke kalau saya bilang itu deterrent efeknya itu tuh kurang kepada tim lawan gitu kan. Nah, beda kalau kita main di home terus kita disaksikan oleh Jakmania, di mana ini merupakan suatu deterrent effect yang amat sangat bagi tim lawan. Ya, kita beberapa kali tidak mempunyai deterrent effect itu gitu kan. Nah, plus point kita main di home itu adalah ya deterrent effect itu, karena itu adalah setengah dari hasil pertandingan atau setengah dari motivasi yang akan mendorong prestasi pemain-pemain kita. Mudah-mudahan kita sekarang main akan di Jakarta terus gitu yang kita daftarkan. Tapi pertandingan pertama kita mungkin tidak bisa main di GBK, tapi kami sudah mendaftarkan di Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan kita bisa main di Jakarta International Stadium. Insya Allah GBK lagi dibongkar rumputnya gitu. Nah, itu aja sih. Ada lagi nggak? Udah. Nah, untuk itu Presiden Cup, Coach Ricky yang jawab. Makasih. Jadi untuk Presiden Cup tadi informasi terakhir memang akan dimulai kurang lebih, kalau kita belum dapat investasi atau undangan resmi, tapi infonya tanggal 20 Juli. Nah, lebih lengkapnya mungkin kita masih menunggu undangan resmi dari PT LIB supaya lebih clear, karena itu yang diinformasikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman media. Mungkin karena berkaitan dengan keterbatasan waktu, coach akan melatih. Jadi demikian press conference pelatih baru Persija. Terima kasih teman-teman media yang telah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Ambono, terima kasih Coach Riki, terima kasih Coach Carlos. Ya, Coach silakan. Foto dulu mungkin, Coach.